Ya ada cukup. Serakin ya dong. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di hari Sabtu ini kita akan melakukan aksi nyata berbagi pemahaman tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini merupakan salah satu modul di dalam pendidikan guru penggerak yang saya alami saat ini. Nah, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kita mendengar kata disiplin, ya, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu ketika ada sebuah kata disiplin di situ? Kira-kira ada yang bisa memberikan pemahaman ketika di situ ada kata disiplin yang terbenak dalam pikiran Bapak Ibu, kira-kira apa? Tepat waktu. Oke. Selain itu mungkin ada lagi tanggung jawab. Oke. Lagi? Adakah lagi? Kalau misalnya kita mendengar kata disiplin di situ yang mengikat. Oke. Nah, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ya di situ? Tadi sudah diberikan pemahaman tepat waktu. Kemudian Pak Sofi juga tadi sudah memberikan juga pemikirannya, ya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin ini dengan tata tertib. Pasti, ya, tertib. Contohnya di sekolah, tata tertib di kelas, tata tertib sekolah, gitu. Kemudian teratur dan kepatuhan pada peraturan. Nah, juga sering dikaitkan dengan hukuman. Pasti ya. Ketika ada siswa yang misalnya terlambat, kira-kira dihukum enggak? Dihukum ya. Ketika misalnya ada siswa yang bertengkar misalnya, kira-kira dihukum enggak? Dicari permasalahannya, kemudian setelah ketemu permasalahannya disanksi gitu ya, hukuman atau sanksi. Oke. Jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin di sini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi tujuannya supaya patuh, ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin di sini dengan ketidaknyamanan. Nah, itu. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantoro, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada kata disiplin yang kuat. Nah, disiplin di sini yang dimaksud adalah disiplin diri, ya, disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi ada di sini kata motivasi internal. Jadi motivasi internal itu adalah motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang. Jadi bukan ada paksaan. Maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kalau motivasi eksternal itu dari luar, stimulus dari luar. Tuh. Kita lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut ini Diana Gosson tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun.
sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Oke, kita lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, nilai-nilai inilah yang nantinya akan dibangun di sekolah. Tuh. Oke, motivasi perilaku manusia. Diana Gausan juga dalam bukunya di situ menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu adalah 3 motivasi perilaku manusia. Hukuman. Nah, di sini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang mendengar dari kata restitusi di sini. Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakannya, ya. Penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Pasti Bapak Ibu ketika menemui siswa yang bermasalah, larinya pasti ke hukuman. Iya, betul enggak? Betul ya. Jadi larinya pasti ke hukuman atau konsekuensi. Pada kesempatan ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, ini restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gausan tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang tersebut. Nah, ini adalah tujuan nanti ketika kita melakukan restitusi kepada siswa, mencari solusi, membantu murid berpikir tentang orang lain dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain tersebut. Nih, kemudian selanjutnya, nah ini di sini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Ada 2 kolom di sini. Yang masuk dalam identitas gagal di sini adalah hukuman. Kenapa kok hukuman bisa masuk dalam identitas gagal? Karena sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pasti ketika anak kena hukuman di benak mereka nanti timbul, kok saya dihukum seperti ini terus sih? Pasti akan timbul perasaan seperti itu. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Karena pasti akan dijudge di dalam pikirannya ketika salah, yo kok deki pasti. Nah, pasti akan timbul seperti itu. Kemudian korban mendapatkan keadilan dan ini murid atau anak akan tersakiti. Nah, ini adalah contoh, salah satu contohnya. Kemudian disiplin di sini. Ya. Konsekuensinya di situ sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan dan murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi di sini, restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Tuh. Berdasarkan bagan tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba.
Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Ya, fisik misalnya dipukul, kemudian psikis misalnya memberikan jas kepada si anak, kamu anak nakal, itu pasti akan terjas sendiri di dalam pikirannya. Itu. Murid atau anak disertai oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi sudah melewati suatu kesepakatan kelas, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Itu. Kemudian selanjutnya, nah, kita coba akan memberikan latihan pemahaman tentang budaya positif. Saya kirimkan di grup untuk linknya, nanti bisa diklik. Ya. Oke. Kira-kira kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK misalnya, kira-kira di sini masuk hukuman apa konsekuensi apa restitusi? Hukuman, ya. Karena apa? Terlambat, ya. Oke. Hukuman, ya. Oke, selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman atau apa ini? Masuk hukuman atau apa kira-kira? Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang, tertinggal pelajaran selama 10 menit. Jadi dia terlambat 10 menit, akhirnya dia kehilangan jam istirahatnya untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Konsekuensi, ya. Konsekuensi, ya. Oke. Oke, sekarang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi apa hukuman? Hukuman, ya. Hukuman, ya. Hukuman. Oke, kita coba lihat hukuman. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu adalah salah satu contoh pemahaman, ya, untuk memberikan pemahaman kita tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekarang kita masuk kepada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini adalah ini dulu, ya, jadi terlompat tadi. Jadi di situ ada wawancara yang dilakukan oleh Alfikon, ya, ASDC pada Maret 1995, mengemukakan, ya, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini menurut Alfikon, dia melakukan riset, ya, bahwa hukuman itu merupakan
cara yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Lanjut. Nah, restitusi, ya seperti tadi yang sudah dipaparkan, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Goshen. Nah, di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi di sini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi di sini memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi di sini menuntun. Ingat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Tuh. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah adalah di sini suatu bentuk yang diyakini dan disepakati oleh semua warga di kelas itu atau di sekolah itu. Nah, sekarang yang pertama, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi tiap sekolah atau tiap kelas itu pasti ada keyakinan kelas atau yang biasa disebut tata tertib kelas. Akan tetapi kalau keyakinan ini lebih kepada yang membuatnya adalah siswa itu sendiri dan guru itu disepakati. Jadi kalau keyakinan kelas itu seperti itu. Kalau tata tertib kelas itu dibuat oleh sekolah untuk ditaati. Nah, kalau keyakinan sekolah atau kelas ini adalah yang membuat adalah siswa. Jadi dari siswa untuk siswa. Itu. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih konkret dan rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang dibuat nantinya adalah jangan terlalu banyak, jangan terlalu ribet, yang mudah saja sehingga siswa itu mudah untuk mengingatnya, yang biasa sering dilakukan oleh siswa itu sendiri. Ya, jadi nanti Bapak Ibu ketika membuat suatu keyakinan kelas, masukan dari siswa juga harus diarahkan. Jadi nanti ketika siswa memberikan masukan tidak boleh terlambat misalnya. Jadi Bapak Ibu juga memfilternya itu. Dan setelah jadi keyakinan kelas itu, silakan dipajang di depan kelas biar anak mudah mengingatnya. Jadi ketika dipajang keyakinan kelas apa saja gitu, jadi dipajang di tempat yang mudah dilihat oleh siswa. Nah, di sini antara peraturan dan nilai kebajikan yang dituju. Nih, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai yang dituju di sini nilai apa? Disiplin ya. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Disiplin yang ada di 5 profil itu masuk di mana kira-kira? Yang ada di 5 profil pelajar Pancasila itu. Dilarang mengganggu orang lain. Masuk berakhlak mulia ya. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin ya. Dilarang melakukan kekerasan. Masuk di mana kira-kira? Bagaimana global, beranalitis, mandiri, mungkin atau apa? Oke, kita next. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran, dilarang merokok. Nah, ini adalah contoh-contoh peraturan yang dihubungkan dengan nilai kebajikan yang akan ditunjuk. Di mana di situ tertuang dalam
profil pelajar Pancasila. Oke. Sekarang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Salah satu diantaranya yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup di sini atau survival ya adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan. Ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan misalnya, dan kelompok di mana kita tergabung. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Nah, untuk penguasaan di sini adalah kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir adalah kesenangan atau fun. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang pasti diinginkan oleh manusia. Siapapun itu, termasuk saya, pasti akan butuh dari ini. Ya, itu. Oke. Sekarang 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol. Nah, di sini 5 posisi kontrol ini terkait dengan aktivitas kita sebagai pendidik. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini nanti kira-kira di situ kita akan banyak andil di bagian mana? Dikontrol bagian apa? Saya jelaskan satu persatu dulu. Yang pertama adalah penghukum, ya. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk menghardik. Biasanya saya kalau seperti ini. Iya. Ini. Jadi ini adalah bahasa tubuhnya daripada sifat posisi kontrol penghukum. Contoh katanya di sini adalah terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Pasti itu yang muncul dari dalam diri si guru ketika sebagai penghukum. Kira-kira bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada muridnya datang terlambat? Pasti dalam benaknya dia ada emosi dan lain sebagainya. Karena dia statusnya murid, mungkin dia masih bisa merendahkan dirinya. Tapi kalau statusnya misalnya dia sama-sama, pasti dia akan melawan. Ya, pasti dia akan memberikan perlawanan. Nah itu. Hasilnya ya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Pasti di kelas Bapak Ibu sering menemui siswa yang seperti itu. Ketika setelah diberikan hukuman, bukan diam, tambah jadi. Ya, tuh. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ya, ini sudah tingkatannya sudah yang agak tinggi. Tapi insya Allah kalau anak SD masih mending. Tapi kalau anak SMK STM, insya Allah bisa. Insya Allah bisa ini. Ya, tuh. Itu sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi guru itu membuatnya itu dia merasa supaya bersalah gitu. Itu ya. Nah, bahasa tubuh yang dikeluarkan oleh si guru adalah nada suaranya memelas, halus, sedih, biasanya seperti itu. Bahasa tubuhnya ya merapat pada anak, lesu, itu biasanya itu. Ya, ketika posisi kontrolnya adalah pembuat merasa bersalah. Dan kata-kata yang dimunculkan adalah di situ, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu?
ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu, misalnya begitu. Nah, ketika si bapak atau ibu sudah mengucapkan kata seperti itu, kira-kira bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara tersebut? Pasti ada rasa bersalah dalam dirinya, betul tidak? Ketika sudah dibuat seperti itu, pasti ada rasa bersalah ya. Nah, hasilnya di situ murid akan merasa bersalah dengan telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena dia langsung yang disentuh hatinya. Orang kalau biasanya sudah masuk ke dalam hatinya, dia akan diingat terus, timbul rasa bersalah terus dalam hatinya. Itu karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaannya sendiri. Itu adalah pembuat merasa bersalah. Kita lanjut untuk posisi yang ketiga, sebagai teman. Nah, untuk sebagai teman di sini biasanya nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Untuk bahasa tubuhnya biasanya merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Ini ya layaknya sebagai teman. Gimana kalau sebagai teman? Itu. Kemudian biasanya muncul perkataan seperti ini. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, kan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa, ingat, ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini, sambil tersenyum-senyum. Nah, pasti akan nadanya itu lebih rendah, gitu, tidak melotot-melotot lagi kayak yang awal tadi. Ini adalah sebagai teman. Kira-kira bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Senang, bahagia, atau apa? Jadi di sini hasilnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Tetapi sebagai teman ini juga akan berdampak negatif. Kenapa? Karena murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi bila terjadi apa-apa, selalu yang dicari itu adalah guru itu, karena dia sudah merasa enak dengan guru tersebut. Tuh, ya. Jadi ini juga tidak baik sebetulnya ketika kita memposisikan sebagai teman. Memang bagus dari sisi positifnya, di situ kita akrab dan mudah masuk kepada hatinya. Tapi di satu sisi dia akan tergantung terus. Ada timbul perasaan tergantung. Tuh. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Nah, di sini sebagai pemantau, nada suaranya itu datar biasanya. Kemudian bahasa tubuhnya juga formal. Nah, ini percakapannya biasanya. Nih, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi, tahu Pak. Guru, ya. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, ini kira-kira bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Jadi di situ hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini adalah posisi pemantau. Jadi pada posisi pemantau ini, siswa dihadapkan kepada aturan yang sudah disepakati. Akan selalu dihadapkan kepada aturan dan konsekuensi yang harus dilaksanakan ketika melanggar aturan tersebut. Itu adalah sebagai pemantau. Kemudian yang kelima adalah sebagai manajer. Ya, biasanya kalau sebagai manajer di sini adalah nada suaranya itu tulus, ya, tulus. Bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, ini percakapannya. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi sini
ada proses di mana siswa diberikan untuk berpikir memperbaiki masalahnya sendiri. Ini bedanya dengan yang sebelumnya, ya. Ini. Baik. Ini. Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi di situ kalau sebagai manajer, guru itu bisa mengarahkan supaya siswa tersebut bisa memperbaiki dirinya. Tuh, jadi bisa berpikir supaya nanti saya harus seperti apa itu. Nih. Kira-kira bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Nah, pada posisi manajer, ya, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nih. Nah, sekarang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu simak dulu video ini. Nanti saya akan lanjutkan. Ini sebentar lagi sudah selesai. Diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah,
Sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1.
Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya, jadi tadi Bapak Ibu sudah melihat sebuah tayangan di mana proses daripada pemberlakuan segitiga restitusi di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi pada siswa. Ya, silakan nanti Bapak Ibu harapannya bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Jadi bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Saya pun juga demikian. Awalnya saya itu adalah sebagai penghukum. Setiap anak memiliki masalah, pasti saya hadapkan kepada proses menghukum dan tidak melewati segitiga restitusi ini. Nah, kemarin saya mencoba untuk memberikan proses segitiga restitusi ini kepada salah satu siswa. Dan insya Allah hari Senin besok juga saya akan merestitusi salah satu siswa juga yang kebetulan bermasalah, ya. Jadi tergantung permasalahannya. Kalau misalnya masalahnya itu ringan, silakan tidak usah ketiga-tiganya itu dijalankan. Langsung menanyakan keyakinannya sendiri aja itu dulu. Jadi kira-kira nanti ketika kamu membuat kesalahan ini, apa yang akan kamu lakukan? Itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi silakan bisa diterapkan di kelasnya masing-masing dan mulai saat ini bisa meninggalkan apa yang namanya hukuman. Jadi yang paling bagus itu adalah posisi kontrol itu sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi ini. Dan bisa dibuktikan di keluarganya masing-masing dulu. Ke anak misalnya, silakan ketika anaknya bermasalah, memiliki permasalahan, jangan langsung diberi hukuman. Coba menggunakan strategi ini, itu akan lebih baik. Gitu. Mungkin itu saja dari saya untuk aksi nyata di mana berbagi praktik baik tentang pemahaman budaya positif di sekolah. Demikian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Arin, tentunya Arin sudah tahu ya kenapa Arin Bapak panggil ke ruangan ini. Sudah ya. Oke. Di sini Bapak ingin klarifikasi tentang kejadian kemarin di kelas 6B ya, tentang Arin dengan Hilda ya. Kira-kira kemarin kejadiannya itu seperti apa? Marah-marah sama saya, terus untuk saya, terus saya bukan tidak marah tapi sudah ngalamin emosi saya. Jadi intinya Arin kepancing emosi dari apa yang sudah lakukan sama Arin. Padahal tujuan Arin adalah untuk melerai supaya tidak ada pertengkaran antara Hilda dan Syifa. Tapi malah Hildanya yang mukul Arin. Akhirnya Arin kepancing emosi juga, gitu ya. Tidak ada, memang tidak ada manusia itu yang sempurna. Jadi semuanya itu punya emosi, itu pasti ada. Gitu. Kemudian Bapak pun juga gitu ya. Jadi ketika ada apa-apa kadang orang kepancing emosi, manusiawi ya. Jadi orang seperti itu memang manusiawi. Di sini kita itu bisa menyelesaikan. Jadi Bapak di sini bukan mencari siapa yang benar, bukan mencari siapa yang salah. Ya. Jadi di sini Bapak ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi kemarin supaya tidak terjadi dan Arin juga berhak merasa emosi karena memang sifatnya manusia seperti itu gitu. Jadi memang wajar kalau Arin emosi karena sebetulnya Arin itu punya tujuan baik untuk melerai Hilda sama Syifa, tapi kok malah Arin yang dipukul sama Hilda gitu ya. Kemudian apakah Arin sedang menjadi teman yang baik buat si Syifa? Ya, teman baiknya ya. Oke, pantas kalau misalnya Arin berusaha melerai supaya tidak jadi pertengkaran antara Hilda dan Syifa. Kemudian dari yang dilakukan Arin kemarin, kira-kira selain Arin terjadi pukul dan memukul dan lain sebagainya itu, kira-kira bisa berdampak dulu lagi enggak? Tidak ya. Oke. Apa alasannya Arin kok bisa bilang tidak akan berdampak buruk, tidak ada buntut lagi tentang kejadian itu? Sama minta maaf. Oke, jadi Arin patut berbangga ya pada diri sendiri karena sudah menyadari bahwa apa yang Arin lakukan itu ternyata hanyalah kepancing emosi. Jadi Arin ke depan itu apa yang bisa Arin lakukan ke depan supaya tidak terjadi seperti itu lagi? Teman terus supaya emosinya tidak terpancing lagi, kemana caranya? Dengan baik-baik ya. Jadi intinya ya Arin harus bisa menahan emosinya. Jadi jangan terburu-buru kepancing emosi. Kalau memang si Hilda mukul, Arin coba kasih penjelasan dulu ya, karena tujuannya Arin bukan ingin nimbung ikut-ikutan mukul, itu bukan, tapi hanya ingin melerai supaya tidak terjadi kelahiran ya. Jadi istilahnya Arin bisa menyelesaikan itu dengan baik-baik ya. Kemudian nilai apa di situ yang bisa diambil dari dari kejadian kemarin gitu kan
nilai apa yang bisa diambil. Nilai persaudaraan mungkin ya, karena dalam satu kelas itu anggap seperti satu saudara ya, jadi jangan sampai ketika kita satu saudara itu malah berkelahi dengan saudara sendiri ya, jadi harus saling menyayangi, saling mengerti ya, tuh ya. Jadi ke depan Arin harus bisa lebih menahan lagi emosinya ya, bisa kira-kira bisa ya. Nah tuh, jadi masalah ini disikapi dengan baik, jadi Arin ke depan sudah harus bisa mengontrol emosinya. Ya, oke. Dan sekarang Arin bisa kembali ke kelas lagi ya. Dengan baik dengan teman-teman di kelas. Kejadian ini kalau misalnya ada terjadi apa-apa lagi, jangan sungkan-sungkan untuk diberitahu kepada guru siapapun saja, biar nanti ada penyelesaian dari guru Pak juga ya ya. Ya mungkin Arin silakan kembali ke kelas ya. Arin ya. Iya Bapak. Arin kelas berapa sekarang sudah? Kelas 6. Kelas 6 ya. Ya. Bapak tanya, kira-kira setelah kemarin Arin saya lakukan proses segitiga restitusi, Ya. kira-kira yang Arin rasakan itu seperti apa? Senang. Senang. Ya. Kenapa kok bisa senang? Karena bisa menyelesaikan masalah dengan tidak cara kekerasan. Dengan tidak ada kekerasan. Iya. Selain itu, yang Arin dapatkan di situ apa? Bisa menyelesaikan masalah? Bisa Menyelesaikan masalahnya sendiri atau gimana? bisa Kalau menyelesaikan misalnya masalah nanti, sendiri. nah, ketika nanti Arin memiliki masalah lagi, kira-kira akan berpikir jauh ke depan? Iya. Ya. Jadi tanpa harus menggunakan kekerasan lagi. Iya Bapak. Jadi harus bisa mengolah pikirannya, apa yang dilakukan itu sudah baik atau benar. Gitu, Iya ya. Bapak. Kemudian harapan Arin terhadap terhadap proses ini kira-kira gimana harapannya? Misalnya untuk siswa yang lain, untuk adik-adik kelasnya misalnya, ketika ada yang bermasalah, kira-kira menurut Arin itu gimana? Menurut saya, Nah, menurut Arin. karena ya bisa memotivasi masalah ini dengan tidak cara melakukan kekerasan kalau lagi berantem. Ya, kira-kira bisa diterapkan kepada adik-adik kelasnya mungkin? Bisa. Bisa. Kenapa kok bilang bisa? Karena Karena baik ya. iya. Nah, jadi lebih adem, lebih tenang hatinya gitu ya. Iya Bapak. Oke. Jadi harapannya mungkin dari Arin bisa diterapkan kepada adik-adik kelas ketika ada permasalahan tanpa harus memberikan hukuman seperti itu ya. Iya Arin, ya? Bapak. Kalau misalnya dihukum Arin kira-kira ada perasaan trauma enggak? Ada. Ada ya. Iya ada. Karena ketika Arin bermasalah, nanti pasti saya kena hukum. Pasti punya pikiran kayak gitu ya. Punya. Nah, kalau adanya segitiga restitusi ini, Arin ada pemikiran seperti itu lagi mana? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Ya baik Arin, terima kasih ya sudah memberikan umpan balik terhadap kegiatan ini. Iya Bapak. Silakan kembali ke kelasnya lagi Iya ya. Bapak. Terima kasih Bapak.